Perkenalkan, nama saya Nadisa Rosari Dewi, NPM 2019-23066. Saya mahasiswa Stikes Pantirapi Yogyakarta semester 4 kelas 2B. Hari ini saya akan melakukan tindakan konseling pada pasien yaitu dengan konseling KB atau penggunaan kontrasepsi. Sebelumnya, saya telah membaca catatan keperawatan atas nama Ibu Devi dengan usia 30 tahun yang ingin mengkonsultasikan mengenai penggunaan KB yang ingin dipilihnya. Sebelumnya, saya telah mengeksplorasi diri saya sudah siap dan saya juga telah membaca konsep dan teori mengenai konsultasi KB atau alat kontrasepsi. Sebelum bertemu dengan pasien, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Selamat pagi, Mbak. Pagi, Suster. Baik, sebelumnya saya bisa bertanya untuk identitasnya, namanya bisa disebutkan? Nama saya Devi Putriani. Ya, Tempat tanggal lahir saya Jakarta 14 Februari 1991, Suster. Oh iya, lebih suka dipanggil siapa, Ibu? Panggil saja Devi, Suster. Oh iya, berarti saya panggil Ibu Devi ya. Baik, Ibu Devi, sebelumnya perkenalkan, saya perawat Nadisa. Hari ini saya bertugas dari jam 7 sampai jam 12 siang untuk melakukan konseling ya. Dan tercatat bahwa kemarin ada data dari Bu Devi karena sudah mengatur jadwal untuk melakukan konseling ya, Bu ya. Iya, Suster, betul. Baik, nah hari ini saya akan melakukan konseling, yaitu konseling untuk penggunaan kontrasepsi atau KB ya kepada Ibu Devi, karena kemarin katanya juga di pendaftaran itu ingin mengkonsultasikan penggunaan KB. Nah, untuk itu tujuannya nanti supaya Ibu Devi bisa mungkin lebih terbuka pemikirannya, bisa mengetahui mungkin KB apa yang cocok untuk digunakan ya Ibu. Baik, Suster. Baik, sebelumnya untuk kontrak waktu kita konseling pada pagi hari ini mungkin sekitar 10 sampai dengan 15 menit ya, Ibu Devi. Baik, sebelum saya melakukan konseling, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu, Ibu? Tidak ada, Suster. Baik, kalau seperti itu saya akan memulai saja ya. Baik, Ibu sebelumnya ini kita lakukan secara online melalui Zoom. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar, bisa dimudahkan juga untuk konseling kita pada pagi hari ini. Baik, untuk Amin. Ibu Devi di Zoom apakah sendiri mungkin atau dengan suami juga? Saya sendiri, Suster. Suami saya pergi soalnya keluar kota kerja. Oh, kerja berarti berjauhan ya Ibu ya. Iya, Baik, Suster. tidak apa-apa. Nanti mungkin hasil konseling nanti bisa disampaikan saja langsung ke suaminya. Baik, Ibu, sebelum saya melanjutkan untuk konseling, mungkin saya mungkin bertanya sedikit mengenai kontrasepsi atau KB. Mungkin sebelumnya apakah Ibu Devi sudah mengetahui kontrasepsi atau KB itu apa? Sebelumnya saya cuma tahu dikit doang, Suster. Cuma tahu pemrograman anak. Maka dari itu saya pengen konsultasi dengan suster supaya saya diberi informasi ada macam-macam KB apa saja. Soal di sini saya disuruh suami saya untuk melakukan KB, Suster. Tapi Oh saya iya. masih bingung KB itu ada apa aja. Maka itu saya ingin lakukan konsultasi. Oh ya, baik. Nanti mungkin saya akan jelaskan sedikit. Kalau boleh tahu juga, Ibu sekarang punya anak berapa, Bu? Anak saya 2, Suster. Oh ya, 2 ya. Baik, kalau begitu saya langsung saja untuk memulai
konseling kita. Saya akan share screen untuk medianya. Saya menggunakan media presentasi PowerPoint ya, Ibu. Yes, Nah, apakah Suster. sudah terlihat, Ibu Devi? Sudah. Baik. Oke, saya mulai langsung saja ya. Di sini konseling penggunaan kontrasepsi atau KB. Jadi saya akan memulai dari pengertian. Pengertian KB itu apa? Yaitu di sini kontrasepsi atau KB itu adalah cara untuk mencegah kehamilan, baik baik menggunakan alat atau obat pencegah kehamilan. Dapat juga sebagai gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran. Baik, pasti sudah paham ya Ibu ya? Sudah, Suster. Baik, untuk mencegah kehamilan itu intinya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu di sini pada intinya yaitu jenis kontrasepsi serta keuntungan dan kerugian. Jadi nanti sehingga Ibu Devi bisa memilih atau mempunyai gambaran akan memilih penggunaan KB yang mana yang cocok. Untuk yang pertama, itu ada pil KB, Ibu. Untuk kelebihannya, yang pertama, pil KB itu tidak mempengaruhi kesuburan. Jadi meskipun Ibu meminumnya dalam jangka waktu yang lama, masih bisa hamil setelah berhenti mengkonsumsi pil kontrasepsi tersebut. Lalu yang kedua, kelebihannya pil KB ini juga dapat mengatasi berbagai gangguan kesehatan, seperti mengatasi nyeri haid, mencegah kurang darah, dan juga mencegah penyakit kanker. Lalu untuk kekurangan dari pil KB itu yang pertama, penggunaan pil KB pada bulan pertama mungkin akan menimbulkan efek samping, Bu. Misalnya seperti mual, perdarahan, atau flek pada masa haid, lalu kenaikan berat badan hingga sakit kepala. Namun efek ini tidak sangat berbahaya ya, Mbak. Mungkin kalau untuk berat badan mungkin bisa sambil kita olahraga bisa. Lalu kekurangannya juga jika ibu masih menyusui, sebaiknya konsultasi dulu dengan dokter sebelum memakai pil KB. Pasalnya, tidak semua pil KB ini bisa digunakan oleh ibu menyusui. Sebagian pil KB, terutama pil KB dengan hormon kombinasi, progesteron, dan juga estrogen dapat menghentikan produksi air susu ibu atau ASI. Jadi untuk pil KB ini termasuk kontrasepsi yang hormonal ya Ibu. Nah, lalu untuk kontrasepsi yang hormonal itu yang kedua ada suntik KB. Nah, suntik KB itu jadi nanti ibu akan disuntik. Untuk kelebihannya itu suntik KB itu aman digunakan bagi wanita menyusui setelah 6 minggu pasca persalinan. Jadi mungkin kalau Ibu Devi sudah aman, sudah anaknya mungkin sudah berumur 3 tahun, 5 tahun, itu aman ya digunakan. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama keluar plek-plek perdarahan ringan di antara dua masa haid. Lalu yang kedua ada sakit kepala, kenaikan berat badan, dan yang ketiga untuk kekurangannya jika menghentikan penggunaannya, mungkin ibu bisa hamil lagi dengan segera. Jadi mungkin untuk suntik ini harus dilakukan penyuntikan terus kalau memang ingin membatasi kehamilan atau tidak ingin hamil dulu harus selalu digunakan ya Ibu. Nah dan ini yang ketiga ada susu KB atau yang biasa disebut dengan implant. Jadi ini termasuk kontrasepsi yang hormonal. Untuk kelebihannya, susu KB aman digunakan bagi wanita menyusui dan dapat dipasang setelah 6 minggu pasca persalinan. Lalu untuk kekurangan dan efek sampingnya nanti mungkin perubahan pola haid dalam batas normal adalah efek samping yang biasanya terjadi dari penggunaan implant ini. Yang kedua, berdasarkan ringan di antara masa haid keluar. Lalu yang ketiga itu ada munculnya nanti plek-plek. Yang keempat tidak haid saat memakai implant ini. Lalu ada juga timbul rasa sakit kepala. Lalu ini seperti susuk mungkin segini ya Ibu panjangnya, lalu nanti dimasukkan ke dalam pada bagian lengan, biasanya seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ada intrauterine device atau IUD. Ini itu merupakan kontrasepsi yang
non hormonal ya Ibu. Nah, jadi ini ada alatnya. Jadi ini ada alatnya ya di sini. Alatnya seperti ini Ibu. Untuk kelebihannya itu, IUD itu tembaga bis digunakan dalam jangka waktu yang lama, yakni sekitar 8-10 tahun. Jadi meskipun demikian, pemeriksaan rutin tetap perlu dilakukan karena jika pemasangan IUD tidak tepat atau posisinya berubah, bisa memungkinkan terjadinya kehamilan. Lalu IUD juga sangat efektif mencegah kehamilan. Ini merupakan salah satu kontrasepsi yang memang paling efektif digunakan ya Ibu. Cuma itu tadi mungkin agak sakit karena alat seperti ini harus kita masukkan ke dalam vagina. Lalu untuk kekurangan dan efek sampingnya itu pada masa haid berubah lama dan banyak. Lalu ada kemungkinan terjadi infeksi panggul juga. Nah, mungkin Ibu Devi bisa memilih ini juga kalau misalnya memang ingin efektif mencegah kehamilan. Lalu ini ada terakhir, ini kondom. Kondom ini termasuk kontrasepsi KB yang non hormonal juga sama seperti IUD, yaitu kelebihannya dari kondom ini selain kehamilan, kondom juga bisa mencegah penularan penyakit kelamin termasuk infeksi HIV/AIDS. Nah, untuk kekurangannya, penggunaan kondom bagi sebagian orang dapat menimbulkan alergi dan bahan yang digunakan untuk membuat alat kontrasepsi ini. Yang kedua, pada pemakaian yang tidak tepat, kondom bisa terlepas. Jika terjadi hal tersebut, kehamilan pun bisa terjadi. Nah, mungkin kalau kondom juga keefektifannya mungkin menurut saya masih kurang juga. Nah, baik, di sini ada sumbernya ya dari Healthy Kompas. Nanti bisa dibuka, mungkin langsung klik link ini aja, bisa langsung keluar ya, Ibu Devi. Nah, ini tadi ada 5 jenis dari kontrasepsi KB yang mungkin nanti bisa jadi gambaran Ibu Devi ingin memilih yang mana, dan mungkin Ibu Devi merasa tepat memilih yang mana. Seperti itu ya, Ibu Devi. Ya, Suster. Nah, baik. Oke, untuk penjelasan saya tadi sudah cukup. Nah, sekarang mungkin terkait pemilihan dari Ibu Devi, mungkin saya ingin bertanya kembali mengenai pemahaman Ibu Devi tentang kontrasepsi atau KB tadi. Mungkin bisa Ibu Devi jelaskan kembali, apakah sudah memahami? Sudah, Suster. Sudah saya pahami. Baik, bisa mungkin diulangin lagi, Ibu Devi, untuk pemahaman tentang kontrasepsi itu apa? Baik, kontrasepsi itu adalah termasuk bagian dalam KB untuk memprogramkan anak, dan tadi itu ada macam-macam, ada pil, ada suntik, ada IUD, ada implan, ada kondom, seperti itu, Suster. Baik, berarti sudah memahami sekali ya Ibu Devi. Nah, Ya, untuk konseling kita pada pagi hari ini, mungkin Ibu Devi sudah mempunyai bayangan ya yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin Ibu Devi akan memilih jenis yang mana untuk digunakan dalam perencanaan ini nanti. Kalau rencananya sih saya sepertinya tertarik dengan pil atau suntikan deh, Suster. Soalnya tadi efek sampingnya tidak terlalu berbahaya dan juga cara pengonsumsiannya atau cara penggunaannya tuh lebih mudah. Tapi saya juga pengen IUD, tapi untuk IUD itu yang saya takutkan karena itu kan alat kan, Suster, katanya dimasukkan ke dalam rahim kan. Nah, itu yang saya takutin di situ. Tapi ya sepertinya saya lebih milih kalau nggak pil suntikan deh, Suster. Tapi saya masih bingung juga sih, Suster. Iya, baik. Mungkin kalau misalnya Ibu Devi masih bingung, masih bimbang, nanti bisa dibicarakan dulu dengan suaminya, direncanakan lagi. Mungkin mana yang terbaik untuk Ibu Devi dan tidak terbebani dalam pemilihan itu. Nah, baik, nanti juga mungkin saya akan memberikan soft file-nya supaya mungkin bisa dibaca oleh suami Ibu Devi juga, bisa melihat, bisa membandingkan ya. Baik, untuk itu sepertinya kita akan kontrak waktu lagi, mungkin sekitar minggu depan ya, Ibu Devi, untuk kita kembali bertemu, kita akan bicarakan kira-kira apa yang ingin Ibu Devi ambil atau Ibu Devi pilih untuk penggunaan KB ini.
Baik, sebelum kita mengakhiri konseling pada pagi hari ini, apakah Ibu Devi ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada, suster. Sudah jelas dan sudah bisa saya pahami. Baik, sudah jelas. Kalau begitu, nanti silakan setelah ini dibicarakan dengan suaminya dulu, dipilih yang mana yang tepat. Nanti setelah kita bertemu lagi di minggu depan, kita bisa langsung mengambil tindakannya ya, Ibu. Baik, Baik, sebelumnya suster. terima kasih juga Ibu Devi sudah bekerja sama dengan saya, sudah dapat memahami dengan baik meskipun secara online ya, Ibu Devi melalui Zoom. Ya, suster. Ya. Baik, terima kasih Ibu Devi atas kerjasamanya. Saya pamit ya. Terima kasih Ibu. Selamat pagi. Terima kasih, suster.